Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita di malam hari ini menguak tentang di mana Allah sebelum alam semesta ini diciptakan. Mungkinkah Allah Subhanahu wa taala berada di sebuah tempat, ataukah Subhanahu wa ta'ala tercipta dengan sendirinya? Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, dan makhluk apa yang pertama kali Allah ciptakan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Al-Insan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal ata alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Dari ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan lam yakun syai'an madhkura, sesuatu yang belum dapat disebut namanya, ini arasy, ini kursi, ini langit, ini Adam, ini Hawa, ini gunung, ini sungai, ini hutan, dan begitu seterusnya. Belum ada penyebutan itu. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya sang pencipta di alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Waqi ibnu Udusin, dari pamannya dari Abi Razin radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya Rasulullah, aina kana Rabbuna azza wa jal qabla an yakhluqa khalqah? Dia berkata, ya Rasulullah, di manakah Tuhan kita yang maha mulia sebelum menciptakan makhluk-makhluknya? Maka Nabi SAW bersabda, kana fi ama'in ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa thumma khalaqa arsyahu 'alal ma. Maka Nabi SAW bersabda, Allah berada di ama, di mana ama di bawahnya tidak ada udara, dan di atasnya pun tidak ada udara. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan arasy-Nya di atas air. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa itu ama? Karena di sini Nabi SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berada di ama. Disebutkan oleh para ulama seperti yang dikatakan Al-Qadhi, maksudnya Qadhi Iyad, al-muradu bil ama ma la taqbaluhu al-awhamu wa la tudrikuhu al-uqul wal afham, abbara an adamil makani bima la yudrak wa la yutawahham, wa an adami ma yahwihi wa yuhitu bihil hawa fa innahu yutlaqu wa yuradu bihil khala alladhi huwa ibaratun an adamil jismi liyakuna aqraba ila fahmis sami. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, beliau mengatakan yang dimaksud dengan ama adalah
sesuatu yang tidak bisa diterima oleh imajinasi dan tidak bisa digapai oleh akal dan pemahaman. Nabi menunjukkan ketiadaan tempat dengan sesuatu yang tidak bisa dimengerti dan dihayalkan, dan juga menunjukkan ketiadaan sesuatu yang memuatnya atau udara yang melingkupinya. Tentu istilah ini secara mutlak dimaksudkan pada sesuatu kekosongan murni atau disebut dengan khala, yang merupakan istilah bagi ketiadaan materi agar lebih mudah dimengerti oleh para pendengar. Intinya bahwa sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya, sebelum ada saya, sebelum ada Anda, sebelum ada Adam, sebelum ada Hawa, sebelum ada langit dan bumi, bahkan sebelum ada langit, kursi, bahkan sebelum ada arasy, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berada di ama. Dan ama itu diambil dari umyun, artinya buta. Orang buta itu, kalau Anda memejamkan mata, kira-kira apa yang Anda lihat? Kegelapan, bukan? Artinya di sini bahwa kita tidak bisa membayangkan di mana Allah. Yang jelas Allah satu-satunya dan tidak ada makhluk sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah awal wa laysa qablahu syai'. Allah adalah yang pertama dan Allah tidak didahului dengan ketidakadaan. Makanya dalam Sahih Bukhari Nabi SAW bersabda, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah telah ada dan saat itu tidak ada apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma, dia menceritakan, suatu ketika aku berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang sebuah kaum dari Bani Tamim, dari Yaman. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqbilul busyra ya Bani Tamim. Qalu basyartana fa'tina. Fadakhala an-nasu min ahli al-Yaman. Afwan, maksudnya Bani Tamim ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, bergembiralah wahai Bani Tamim atas hidayah yang telah Allah anugerahkan kepada kalian, hidayah Islam ini. Maka Bani Tamim mengatakan, engkau sudah menghabar gembirakan kepada kami, maka berikan hadiah kepada kami. Maka Nabi SAW diam sampai masuk orang-orang Yaman. Maka Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang Yaman, aqbilul busyra ya ahlal Yaman, idh lam yakbaluha Banu Tamim. Terimalah wahai penduduk Yaman kabar gembira yang tidak diterima oleh Bani Tamim. Maka mereka mengatakan, qabilna, kami menerima kabar gembira itu dari engkau wahai Rasul. Ji'naka linatafaqqaha fid din wa linas'alaka an awwali hadzal amri makan. Maka ahli Yaman mengatakan, kami datang kepadamu untuk belajar agama wahai Rasul, dan kami hendak bertanya kepadamu tentang masalah yang pertama kali terhadap urusan yang saya ingin atau kami katakan kepada anda, di mana Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Lihat bagaimana keistimewaan Bani
ataupun ahli Yaman dibandingkan Bani Tamim. Bani Tamim minta hadiah, minta harta, minta dunia, tapi ahli Yaman tidak minta itu. Dia hanya minta ilmu kepada Nabi SAW, dan yang pertama bertanya soal di mana Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Ini pertanyaan yang berbobot, ikhwan. Maka Nabi SAW mengatakan, kana Allahu wa lam yakun syai'un qabla. Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah satu-satunya, dan sebelumnya belum ada sesuatu. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan arsy-Nya Allah berada di atas air. Thumma khalaqas samawati wal arda wa kataba fi dzikri kulli syai'. Kemudian Allah ciptakan langit dan bumi, dan Allah catat fi dzikri kulli syai', pada lauhil mahfuz segala sesuatu yang akan terjadi. Dari dua riwayat, Imran ibn Husain dan juga riwayat yang pertama yang saya baca tadi, kalau ada orang yang bertanya di mana Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu termasuk arsy, kursi dan yang lainnya, maka jawabannya seperti hadis Rasul, kana Allahu wa lam yakun syai'un qabla. Maka Allah satu-satunya dan belum ada sebelumnya sesuatu yang mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang pertama, kana fil ama, dalam riwayat fis sahab, artinya Allah berada di ama, di kegelapan, di mana atasnya tidak ada udara, di bawahnya juga tidak ada udara, dan dia satu-satunya dan tidak ada yang bersyirikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya kita teringat dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim, rabbana wa rabba kulli syai'in, faliqal habbi wan nawa, munzilat taurati wal injili wal furqan, a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyatihi, Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'un, wa antal akhir falaysa ba'daka syai'un, wa antal zahir falaysa fawqaka syai'un, wa antal batin falaysa dunaka syai'un, iqdi 'anna ad-din wa aghnina minal faqri, iqdi 'anna ad-daina wa aghnina minal faqri. Ya Allah, Rabbnya langit yang tujuh dan Rabb arsy yang agung, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu yang membelah biji-bijian dan biji kurma, Rabb yang telah menurunkan Taurat, Injil dan Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu. Engkaulah yang memegang ubun-ubunnya, ya Rabb. Engkaulah yang awal, maka tidak ada sesuatu pun sebelummu. Engkaulah yang akhir, maka tidak ada sesuatu pun setelahmu. Engkaulah yang zahir maha tinggi, maka tidak ada sesuatu pun yang ada di atasmu. Dan Engkaulah yang maha batin, artinya maha dekat, maka tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat darimu. Ya Rabb, lunasilah hutang-hutang kami dan cukupilah kami dari kemiskinan. Hadis dikeluarkan Imam Muslim. Di sini ada kata-kata Allahumma antal awwal falaysa qablaha syai'. Engkau adalah zat yang pertama kali dan sebelumnya tidak ada sesuatu. Sebelummu tidak ada sesuatu. Ia satu-satunya. Dia tidak tercipta dengan sendirinya, karena mustahil. Kalau seandainya dia tercipta dengan sendirinya, berarti ada makhluk menyatu dengan Khalik, dan ini muhal, mungkin, mustahil, tidak mungkin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baru setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, dan pertama kali yang diciptakanlah arsy-Nya, kemudian qalam, kemudian Allah letakkan arsy-Nya di atas air, baru setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala
menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, selama 6 hari. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antara langit dunia dan langit yang kedua itu perjalanan 500 tahun. Langit yang kedua dan ketiga begitu juga 500 tahun perjalanan. Langit ketiga dan keempat juga sama, dan begitu seterusnya. Artinya agungnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan langit dan bumi ini, di mana antar langit saja jaraknya 500 tahun perjalanan. Bagaimana yang menciptakannya? Kemudian juga dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Abu Hurairah, innallaha khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya pada 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy yaumas sabi. Kemudian setelah itu Allah berada di atas ketinggian arsy-Nya pada hari ketujuhnya. Wa khalaqat turbata yaumas sabti. Allah ciptakan tanah di hari Sabtu. Wal jibala yaumal ahad. Dan Allah ciptakan gunung-gunung di hari Ahad. Wasyajara yaumal itsnin. Allah ciptakan pohon atau pepohonan di hari Senin. Wasyarra, dalam riwayat wal makruh yaumas tsulatsa. Dan Allah ciptakan keburukan di hari Selasa. Wan nuru yaumal arbi'a. Dan Allah ciptakan nur, cahaya, pada hari Rabu. Wad dawaba yaumal khamis. Dan Allah ciptakan segala binatang yang melata di hari Kamis. Wa Adam yaumal jum'ati fi akhiri sa'atin minan nahari ba'dal asri. Dan Allah ciptakan Adam di hari Jumat di akhir siang setelah asar sampai maghrib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, intinya bahwa bertanya soal di mana Allah itu pertanyaan yang dibolehkan. Karena juga ada riwayat ketika ada seorang sahabat hendak memerdekakan seorang jariyah, budak wanita. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya patut untuk memerdekakan budak wanita ini? Karena Nabi SAW, baik, saya akan uji budak wanita ini. Kemudian Nabi SAW mendekati budak wanita itu dan mengatakan, Aina Allah? Di mana Allah? Maka budak wanita itu mengatakan, Allahu fis sama. Allah berada di atas ketinggian. Sama itu artinya secara bahasa, ma fawqa ra'si fahuwas sama. Sesuatu yang di atas kepala itu disebut sama. Artinya Allah berada di atas ketinggian sana. Maka Rasul mengatakan, a'tikha fa innaha mu'minatun. Merdekakan dia karena dia seorang wanita mukminah. Artinya Nabi SAW bertanya, Aina Allah? Di mana Allah? Kemudian juga tadi orang Yaman bertanya kepada Rasul tentang di mana Allah sebelum menciptakan langit dan bumi. Artinya pertanyaan di mana Allah tidak mengapa dalam syariat. Dan kalau ditanya di mana Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, kita katakan Allah fil ama. Allah itu di ama, di atas kegelapan yang tidak ada udara di atasnya, tidak ada udara di bawahnya. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan menurut pendapat Al-Qadi rahimahullahu ta'ala,